The Wrong Boy Next Door 2019 menceritakan tentang seorang wanita yang naksir dengan tetangga barunya. Tanpa ia sadari, ternyata tetangga tersebut memiliki banyak cukup rahasia. Dengan postur tubuh tetangga tersebut yang mampu membuat seorang wanita itu menjadi sangat tergila-gila. Apalagi wanita ini merupakan wanita yang sangat nakal tuh, dan masih dalam transisi menuju ABG. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama John yang baru saja datang ke sebuah rumah, yang mana rumah tersebut akan direnovasi olehnya. Kemudian ia melihat seorang gadis yang tinggal di seberang rumah. John yang merasa penasaran pun langsung mengikuti gadis tersebut yang bernama Katie. Katie ini merupakan seorang siswi kelas 3 SMA yang sedang mempersiapkan diri masuk untuk ke perguruan tinggi. Sayangnya di hari itu, Katie ketahuan ngerokok oleh gurunya. Gurunya pun langsung melaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun langsung memberikan hukuman skorsing selama 1 hari. Untungnya karena ibu Katie yang bernama Lori ini mengenal detektif Debbie yang menangani masalah kenakalan remaja, akhirnya kasus tersebut tidak sampai ke pihak kepolisian. Berhubung karena Katie sudah melakukan banyak pelanggaran berulang kali, ia pun memberikan hukuman tambahan berupa larangan untuk keluar rumah. Namun karena jiwanya emang muda, Katie tidak kehilangan akal. Dia mengundang sahabatnya yang bernama Samantha untuk main ke rumahnya. Setelah larut malam, akhirnya Samantha pulang karena ia udah dijemput oleh pacarnya yang bernama Aaron. Setelah Samantha pergi dari sana, Katie mendatangi rumah tetangganya karena merasa penasaran dengan pemuda yang tadi mengikutinya. John yang saat itu terlihat sedang berolahraga berhasil membuat Katie menjadi jatuh cinta. Balik ke rumah, Katie yang marah kepada Lori karena telah memberikan hukuman tambahan tuh. Lori pun tak tinggal diam, dia ikut marah dan berkata jika semua itu akan membuatnya menjadi dewasa dan belajar mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ia juga mengatakan kalau ayah Katie pasti sangat kecewa jika ia mengetahui kelakuan putrinya. Siang itu ketika melihat John sedang membersihkan rumah tersebut, ia menyadari bahwa Katie memperhatikannya. Ia pun langsung menghampiri Katie dan mengajaknya berkenalan. Di sana John ini adalah cucu dari pemilik rumah tersebut. John memberitahu kalau neneknya sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Dia diminta oleh ibunya untuk membersihkan rumah karena ia ingin menjual rumahnya. John membutuhkan uang untuk membayar kuliah. Dia kemudian bertanya bagaimana dengan si Katie. Katie pun memberitahu kalau dia sudah kelas 3 SMA, tapi tidak berniat untuk kuliah. Setelah itu John pun berkata kalau dia harus kembali bekerja. Saat keluar rumah, dia secara diam-diam mengambil kunci rumah si Katie. Di malam harinya, John masuk ke rumah Katie menggunakan kunci yang diambilnya tadi. Namun, ia memutuskan untuk balik lagi karena si Lori ternyata masih bangun. Esok paginya sebelum berangkat ke sekolah, si Katie baru menyadari kuncinya hilang 1. Dan saat itu John terlihat sedang mengawasi mereka. Kemudian ia mengikuti Katie sampai ke sekolah untuk memastikan bahwa rumah si Katie ini sudah benar-benar kosong. Setelah itu John pun masuk ke sana untuk meletakkan beberapa CCTV. Di saat yang sama Katie ketahuan sedang bermain ponsel oleh gurunya. Ponselnya pun disita dan Katie pun bisa mengambilnya setelah pulang sekolah. Katie diberikan hukuman lagi sebagai tahanan rumah selama 1 bulan. Lori yang menganggap hukuman itu terlalu berlebihan dan ingin membawa kasusnya ke pengadilan, Debbie pun melarangnya karena Katie justru bisa mendapatkan hukuman penjara. Ia juga diwajibkan untuk memakai gelang yang dilengkapi dengan sensor. Apabila dia mencoba meninggalkan rumah, maka gelang itu akan mengirim sinyal kepada polisi.
Jika dia melewati batas yang sudah ditentukan, Katie harus segera kembali ke dalam pekarangan dalam batas waktu 60 detik. So Katie, do you remember That's it? Good. Setelah melakukan uji coba dengan gelangnya, ia pun mengajak Lori berbicara empat mata. Ia pun menasehatinya untuk tidak terlalu khawatir dengan si Katie, karena pada dasarnya Katie adalah anak yang baik dan pintar, dan Debbie yakin kalau suatu saat nanti ia akan menjadi anak yang sukses. Debbie pun langsung bertanya kemana suami Lori, karena selama ini ia tidak pernah melihatnya. Lori pun menceritakan kalau suaminya telah meninggal dunia selama 1 tahun yang lalu, akibat menderita penyakit. Sementara si Katie sendiri sangat terlihat kesal dengan hukuman tersebut. Sebagai orang yang sangat suka party, dia akan stres jika seharian ia tidak keluar rumah. Lori pun berusaha untuk meyakinkan kalau itu adalah yang terbaik. Keesokan paginya setelah Lori berangkat kerja, John mendatangi Katie untuk menanyakan apa yang terjadi, karena si Katie tidak masuk sekolah. Katie pun memberitahu kalau dia dihukum karena melawan guru. Setelah mendengarkan itu, John pun memutuskan untuk pulang karena harus kembali bekerja. Baru 1 hari menjalani hukuman, Katie sudah merasa bosan karena melakukan aktivitas yang berulang. Sore harinya, Katie didatangi oleh guru dari kampusnya. Karena selama menjalani hukuman, pihak sekolah akan mengirimkan guru pembimbing. Dia bertugas untuk menerangkan semua pelajaran yang sudah dipelajari melalui video secara langsung. Tapi saat guru itu sibuk menerangkan, pikiran Katie hanya tertuju kepada si John. Melihat Katie yang tidak konsentrasi, Gilbert pun langsung menegurnya. Dia berkata bahwa Katie mungkin tidak menganggapnya serius. Namun, dia mengingatkan jika Katie masih seperti ini, maka yang rugi adalah Katie sendiri. Saat itu, John melihat dan mendengar semua percakapan mereka melalui kamera yang tersembunyi. Beberapa saat Gilbert pergi, Samantha datang ke sana untuk menghibur Katie sekaligus menceritakan semua perkembangan gosip yang ada di sekolah. Karena Katie juga menceritakan kalau dia memiliki kenalan baru yaitu si John. Samantha diikuti oleh si Iron yang ingin ketemuan, tapi karena lagi males, dia menyuruh Iron untuk pergi. John tiba-tiba mendatangi Iron yang langsung memintanya untuk pergi tuh. Ia bahkan menodongkan pisau yang membuat Iron pun langsung pucat dan langsung lari terbirit-birit. Hal ini menunjukkan kalau si John ini sepertinya anak yang sangat berbahaya. Katie dan Samantha yang baru sampai di luar sudah tidak melihat Iron lagi. Sore hari Katie menceritakan kepada ibunya jika ia memiliki teman baru yaitu John. Tapi Lori malah memintanya untuk berhati-hati tuh, karena mengetahui si John hanya bertamu saat dia tidak di rumah saja. Apalagi si Lori sangat ingat bahwa si nenek Brill pernah bercerita kalau dia tidak memiliki keluarga. Jadi Lori takut kalau John memiliki niat yang jahat. Yang namanya batu kan. Katie ini tidak terlalu memperdulikan saran ibunya tersebut. Dan pada malam harinya, dia mencoba mencari tahu siapa sosok John tersebut melalui berbagai media sosial. Namun ia tidak menemukan satupun akun si John tersebut. Dan saat itu, Katie tidak sengaja melihat John bertengkar dengan seorang pria. Hal tersebut membuatnya semakin menjadi curiga. Esok harinya, John kembali mendatangi Katie. Seperti biasa, hari itu John langsung mengajaknya bertempur siang-siang. Tapi Katie menolaknya, karena mereka belum saling mengenal satu sama lain. John pun kemudian izin untuk menggunakan toiletnya kepada Katie. Dan saat itu, Katie tidak sengaja melihat SMS yang masuk ke ponsel John. Itu dari si Franklin. Hal itu membuat John sangat marah kepada si Katie. Katie pun mulai ketakutan. Dia meminta John untuk pergi dari rumahnya. John yang menyadari kesalahannya langsung meminta maaf dan memutuskan untuk pergi. Tapi Katie kembali memanggilnya dan menanyakan sosok Franklin yang dilihat semalam. John pun memberitahu kalau Franklin adalah kontraktor yang akan membeli rumah mereka. Pertengkaran semalam hanyalah soal bisnis. Begonya, lagi-lagi si Katie ini langsung percaya dengan alasan tersebut. Sore harinya, Samantha kembali datang ke sana dan memberitahu kalau si Iron mengaku diancam oleh si John. Karena itu dia meminta Katie untuk menjauhinya, karena ia yakin kalau John adalah orang yang sangat berbahaya. Katie yang mulai curiga berkata kalau dia membutuhkan bantuan dari Samantha. Esok paginya, Katie membeli sebuah teropong. Ia menggunakan kartu kredit yang diberikan oleh ibunya. Sementara Samantha mendatangi kampus di mana John kuliah untuk mencari tahu informasi yang berhubungan dengan si John. Namun karena aturan privasi, ia tidak diberikan informasi tersebut.
Tanpa diduga, untungnya ada seorang mahasiswi yang mengaku kenal dengan si John. Mahasiswi itu bernama Siska. Ia memberitahu kalau si John dikeluarkan dari kampus. Ia menceritakan kalau kakaknya memiliki seorang teman yang bernama Bree. Ia dulu sempat berkencan dengan si John. Tapi setelah mereka putus, John berubah menjadi sangat posesif dan sangat berbahaya. Keluarga Bree akhirnya melaporkan hal tersebut kepada polisi. Hingga ada surat penangkapan untuk si John tersebut. Sejak saat itu, ia mendeokan dirinya sendiri dari kampus. Siska menyarankan Samantha untuk meminta temannya meninggalkan John sebelum semuanya terlambat. Ia pun langsung membawa buku tahunan tersebut menunjukkan kepada si Katie. Untungnya kali ini si Katie percaya kalau si John adalah orang yang sangat berbahaya. Seperti yang dikatakan Siska tadi, John ini tampaknya memang terobsesi dengan si Katie yang selalu memperhatikannya melalui kamera tersembunyi. Esok harinya, John mendatangi rumah Katie untuk mengajaknya mengobrol. Tapi kali ini Katie menolaknya dengan alasan ada banyak kerjaan. Sore harinya, Gilbert kembali datang ke sana untuk mengajari Katie. Saat itu, dia kembali marah kepada Katie karena si Katie masih main-main. Hal itu membuat John sakit hati karena si Katie dimarahi. Ia pun langsung menghabisi Gilbert saat ia meninggalkan rumah si Katie. Esok harinya, Katie berhasil mengetahui sandi pintu rumah si John. Setelah ia pergi, si Katie pun langsung mendatangi dan memastikan sandinya. Sayangnya, dia tidak bisa kembali dalam waktu 60 detik yang membuat gelang alarmnya berbunyi. Karena tahu si Debbie akan datang, Katie pun pura-pura membersihkan kebun ibunya. Itu pun dijadikan alasan untuk si Debbie. Karena tahu Katie berbohong, ia pun langsung mengajaknya ke dalam untuk berbicara. Dia pun menasihati Katie untuk tidak menambah masalah lagi. Karena Lori selama ini sangat menderita dengan ulahnya. Debbie juga mengatakan kalau si Katie sebenarnya anak yang baik. Setelah itu Debbie pun langsung pergi meninggalkannya. Setelah Debbie pergi, John langsung menghampirinya dan langsung menanyakan kenapa Katie menghindarinya terus. Katie berkata kalau mereka sebaiknya tidak pernah bertemu lagi, karena dia udah tahu kalau si John ini berbohong tentang kuliahnya. John pun langsung emosi karena merasa Katie udah mempermainkannya. Untungnya si Katie nggak takut tuh dan meminta John untuk tidak berbicara dengannya lagi. John yang galau pun akhirnya ketiduran sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Esok harinya Franklin datang ke sana bersama calon pembeli. Setelah memperlihatkan rumah tersebut, transaksi jual beli langsung batal karena melihat rumahnya masih sangat berantakan. John meminta maaf dan mengaku belum sempat menyelesaikan pekerjaannya karena dia galau berat oleh si Katie. Franklin tidak peduli dan meminta John untuk segera menyelesaikan tugasnya tersebut. John yang sudah kehilangan semangat memintanya berhenti dari pekerjaan tersebut. Franklin yang mendengar langsung mengancam dan melaporkan John kepada polisi atas perbuatannya. Rupanya selama ini John menghabisi pemilik rumah yang tidak mau menjual rumah mereka. Ada kemungkinan dia juga melakukan hal yang sama kepada si nenek Embril agar ia bisa mendapatkan rumah tersebut. Sementara itu Katie mulai curiga karena melihat mobil Franklin yang masih ada di sana dari semalam. Dia pun meminta bantuan kepada Samantha untuk mengeceknya ke sana. Saat John pergi keluar, Katie pun langsung mengawasinya dari rumah sambil melakukan FaceTime bersama Samantha. Jika John pulang, maka Katie akan langsung memberitahunya. Awalnya tidak ada yang mencurigakan di rumah tersebut. John memang terlihat sedang memperbaiki rumahnya. Sampai akhirnya Samantha pun menemukan tubuh Franklin yang ada di atas kamar tidur. Saat itu John tiba-tiba pulang, yang membuat si Katie merasa sangat panik. Untungnya Samantha tidak ketahuan tuh, karena si John hanya pulang untuk mengambil tasnya. Katie dan Samantha pun mulai melaporkan hal tersebut kepada si Debbie. Ia pun langsung datang ke sana dan menggeledah rumah si John. Alhasil setelah diperiksa seluruh ruangan, Debbie tidak menemukan apapun kecuali manekin. Ternyata John udah menggantinya dengan sebuah patung. Karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian menemui Samantha dan Katie. Katie dan Lori pun memberitahu tidak ada apapun di sana. Dia menyuruh Samantha untuk pulang karena ia ngotot ingin berbicara dengan Lori dan Katie. Ia pun langsung memberitahu jangan menuduh tanpa bukti karena jika dia tahu Katie bisa langsung masuk penjara tuh. Katie pun berusaha untuk meyakinkan kalau si John adalah orang yang benar-benar bahaya. Dia yakin kalau si John tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawanya.
Ia berusaha untuk meyakinkan ibunya dan meminta dia untuk mempercayainya seperti yang selama ini selalu dilakukan oleh mendiang ayahnya. Mendengar hal itu, Lori pun akhirnya meminta maaf dan meyakinkan kalau dia akan selalu ada untuknya. Saat tengah malam, Katie terbangun dengan seorang menelpon. Katie sedikit kaget karena yang menelpon itu adalah dari nomor ibunya. Rupanya itu adalah si John yang menggunakan ponsel Lori untuk menghubungi si Katie. John sekarang ternyata sedang menyandra Lori di sekolah si Katie. Dia meminta Katie untuk datang ke sana dan tidak boleh menghubungi polisi. Singkat cerita, Katie akhirnya sampai di sekolahnya. Dia meminta John untuk melepaskan ibunya. Tapi John tidak mau karena si Katie sudah mempermainkannya. John pun mengaku selama ini dia sudah melakukan apa yang untuk melindungi Katie, termasuk menyingkirkan Gilbert yang dianggap John menyakiti Katie, dan menghabisi Franklin karena menganggap si Katie adalah masalah bagi si John. John yang merasa dikhianati karena Katie tidak memperdulikannya sama sekali. Katie pun tahu kalau dia terobsesi dengannya. Ia pun mengajak John ke kelas di mana dia pertama kali melihat Katie. Ia pun melakukan itu untuk mengalihkan perhatian John agar dia tidak menyakiti ibunya. You're my soulmate. Mark my words. Mom? Dan tak lama kemudian dia mendengar sirene polisi datang ke sekolah tersebut. John yang tidak mau tertangkap akhirnya langsung kabur dari sana. Katie pun langsung berlari menghampiri ibunya. Tak lama kemudian, Samantha juga sampai di sana dan disusul oleh detektif Debbie. Katie mengaku menyesal karena selama ini sudah melakukan banyak kesalahan. Dia juga mengakui sudah membuat orang lain ikut mendapatkan masalah karena ulahnya. Ia berjanji akan berubah menjadi anak yang baik seperti sebelum ayahnya meninggal. Dan film pun tamat. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.